Oke teman-teman, saat ini saya akan menunjukkan ya salah satu kompor yang kita gunakan untuk menggoreng roti goreng atau cakwe. Nah tapi kita sendiri ya teman-teman, kadang itu merasa kesal ya, merasa kesal dan apa ya, ketika kita membuat ataupun apa ya namanya, merangkai ini di tukang las seperti itu, biasanya itu kan kadang tidak terlalu teliti ya. Di sini saya tunjukkan bahwa ini yang saya buat dulu ya, pertama kali buat memang ringkas sekali, dan ini yang baru, sebenarnya baru karena tidak lama tidak saya ambil di tukang lasnya seperti itu, tetapi pastinya banyak sekali akan perubahan. Nah sini saya menggunakan ini wajan ukuran 22 dan ini adalah ukuran 24 ya, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan yang jauh ya. Sini saya coba karena yang setelan ini sebenarnya dulunya kompornya ini lebih besar sedikit ya, lebih besar sedikit. Kemudian karena menurut saya kemarin dari sini ya teman, nah dari ini kan terlalu tinggi ya teman. Nah di sini kemarin tuh masih terlalu tinggi, jadi seharusnya itu kan ukurannya sekitar 2 cm gini ya, apa dua jari ini atau 3 sentian lah seperti ini. Nah ini standar sekali. Ini kalau menggunakan kompor yang kecil. Kalau kita masukkan yang besar seperti ini apa, wajan ya, harusnya wajan yang lebih besar dia akan lebih rendah ya, seperti ini. Nah ini kan terlalu tinggi sebenarnya teman-teman. Nah, akhirnya panasnya itu dia tidak stabil lah, tidak terlalu kelihatan ya teman. Nah, intinya seperti ini ya teman. Jadi jarak topinya atau penutupnya kompor ini seharusnya tidak terlalu jauh seperti ini. Nah tapi kadang-kadang kita itu membuat, sudah kita bawakan ukuran ini ke tukang las karena apa ya, dikatakan kurang paham ataupun kadang apa ya, kurang teliti lah seperti itu. Kadang kita kesal juga seperti ini. Nah apalagi yang ini teman-teman, ini lebih parah lagi ya, seperti itu. Saya sering kali bikin seperti ini, itu setelah diambil kan, yang ambil bukan saya gitu, karena memang saya tinggal, saya buat. Ini desainnya bagus seperti ini ya, desainnya bagus, tapi ininya nantinya harus dipotong atau direndahkan lagi. Kalau ini dibiarkan seperti ini akan kesulitan sekali kita seperti itu ya, karena ada ini akan lebih kesulitan lagi. Jadi ini otomatis nantinya kita akan diturunkan lagi ini, seperti ini. Nah coba kalau kita tumpangkan seperti ini, nah coba itu, nah otomatis dia akan terlalu tinggi banget ya. Nah ini ada kerjaan kita lagi, jadi kita harus kedua nyetel lagi ya teman-teman. Coba kalau kita kasih ini dan dudukan kompornya pun di lubangnya ini, walaupun kita awalnya sudah menunjukkan teman-teman, yang menunjukkan bahwa dan standar harusnya itu kan dia posisinya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu jauh dari kompor. Lah kalau ini, nah gimana memakainya teman-teman? Logikanya kan gitu kan, tapi ya namanya mungkin karena bukan ahli pembuat rangkaian tiang kompor, jadi maklum kadang kita seperti itu. Di sini kan otomatis gimana ya teman-teman, apinya itu ya jauh sekali itu kan, jauh sekali, otomatis tidak bisa digunakan, dan panasnya pun tidak sampai situ kan. Itu kan logikanya kalau kita yang sering menggunakan kompor. Tapi bagi orang yang tidak tahu gitu kan, yang ya mungkin kita hanya sekedar mesan, itu kesusahan kita juga, kesulitan kita juga ketika kita itu di tempat-tempat daerah tempat saya seperti ini kan. Tidak semua orang tuh kan paham ya teman, tidak semua orang paham untuk merangkai kompor-kompor seperti ini. Nah jadi ini ya, ini salah satu kekeliruan ya teman ketika mendesain. Nah ini pembelajaran buat teman-teman semua, nantinya ketika teman-teman ingin membuat tiang kompor gini, tiang kompor seperti ini, nanti tolong disesuaikan ya teman, artinya dari jarak api, jarak ke kompor ini atau mata kompor ini itu tidak terlalu jauh. Nah seperti ini nanti kalau teman-teman ingin mendesain sendiri seperti itu ya, ngeset. Tapi biasanya ada yang sudah setelan, ada setelan seperti ini, mereka lebih rapi membuatnya sehingga nanti tidak mengalami hal-hal kesulitan ataupun ya ini kesalahannya fatal seperti ini. Kalau ini sudah tidak rasional kan seperti itu teman-teman, kompor di sini. Kalau ini masih mending teman-teman ya, jadi ini masih mending, masih bisa kita pergunakan, setidaknya
masih agak dekat lah, tidak terlalu jauh ya, cuma tidak terlalu kelihatan di sini. Nah, jadi jadi seperti ini ya. Jadi antara api dan tiang kompornya ini tidak terlalu jauh. Nah, maksud saya gitu ya teman, agar teman-teman semua nanti kalau membuat ataupun memesan tiang kompor seperti ini itu tidak keliru ya, tidak keliru dan sesuai setelan, sehingga nanti bisa dimanfaatkan dengan baik kan. Kalau ini sebenarnya tidak terlalu kalau jarak-jarak ini tidak terlalu begitu fatal, ataupun sedikit sudah benar, cuma kurang saja sedikit. Artinya api dengan ini itu lebih baik direndahkan lagi seperti ini agar apinya lebih mendekat. Dan kalau terlalu mepet juga teman-teman ya, api dengan mata kompor ini dia juga panasnya tidak akan maksimal, dia akan nyebar dan panasnya di samping-samping. Kalau ini sudah lumayan, cuma karena memang ini terlalu jauh sehingga agak diganjal sedikit seperti itu. Kalau seperti ini, nah seperti ini, jadi kondisinya gini ya. Atau kalau di sini yang agak kelihatan, nah jadi seperti ini. Jadi nah ini supaya apa, apinya itu stabilannya lebih ya, artinya dia punya kestabilan, kemudian panasnya juga bisa merata, sehingga ya apa yang kita goreng nantinya itu bisa lebih baik. Nah jadi itu ya teman-teman, gambaran ketika kekeliruan tentang membuat tiang kompor ya teman-teman. Jadi memang seperti ini kalau dari jauh, nah seperti ini. Nah ini ukuran wajan ini kan yang beda ya teman-teman. Nah, jadi ini memang kemarin saya beli yang kecil, belum saya pergunakan karena memang saat ini beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu saya pesan, cuma saya tinggal di tukang las ya teman. Jadi sengaja itu untuk buka berikutnya. Ini kemarin ada masalah dikit bengkok ya, ini harus meluruskan ini. Nah, tapi mungkin tetap saya pakai yang ini akhirnya, karena ini akan banyak perubahan ya, terutama dari tempat dudukan wajannya ini memang kurang sempurna ya, harus dipotong lagi ataupun ini dikebawahkan ya seperti ini nggak mungkin seperti ini. Nah, masih terlalu jauh ya. Kalau desain tiangnya ini lebih kuat karena ini double ya, lebih double seperti ini, jadi tidak masalah ya. Jadi kalau nantinya ada perubahan, ini banyak sekali merubah, terutama di tiang-tiang ini yang banyak sekali perubahan, sehingga nantinya akan memakan waktu dan biaya lagi. Tapi kalau ini kan sudah baik ya teman, jadi akan lebih mudah lagi kita desainnya. Jadi itu teman-teman ya, sedikit informasi buat teman-teman semua yang nantinya ketika membuat kompor itu bisa pas. Oke teman-teman, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.